Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala al-Qur'ana fi syahri Ramadan hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan ta'zimi para asatidz dan ustadzah, juga jamaah salat Isya wa tarawih, serta tidak lupa santriwan santriwati yang insyaallah semua yang hadir di sini mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat yang begitu banyak, di antaranya nikmat bisa melaksanakan salat Isya berjamaah, tarawih berjamaah, serta witir berjamaah. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Rabbul Ghafur yang begitu banyak nikmatnya sehingga tak terukur. Amin ya rabbal. Bersyukur tidak? Atau kalau kita lihat di sosial media, di televisi, banyak pejabat sekarang yang tidak bersyukur. Contoh, Dirut Pertamina gajinya 500 juta sebulan, tidak bersyukur. Akhirnya apa? Karena tidak bersyukur dengan gaji 500 juta sebulan, cari sampingan apa? Sampingannya korupsi. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang yang bersyukur itu uang jajannya 100.000 sebulan, alhamdulillah. 10 juta sebulan, alhamdulillah. Berapapun yang Allah berikan kepada kita itu nikmat yang luar biasa. Mudah-mudahan kita semua senantiasa bersyukur sehingga kita ditambah-tambah nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, kalau mau bersyukur apa kata Allah? Lain syakartum, lain kafartum. Siapapun kalau tidak bersyukur maka azab Allah sangatlah berat. Baik santri, baik ustaz, baik siapapun itu, kalau tidak bersyukur maka tunggu saja azab Allah. Nauzubillah summa. Kedua kalinya, salawat dan salam tidak pernah kita lupakan kepada manusia yang paling mulia, yang setiap hari kita tiru seperti teladannya, kita contoh dari bangun tidur sampai tidur lagi, dari cara makan, cara tidur, cara bersosial, cara berdagang, apapun. Rasulullah adalah contoh terbaik bagi umatnya, baginda Nabi besar Muhammad. Apalagi sekarang kita di bulan yang istimewa, bulan penuh ampunan, maghfirah, bulan penuh rahmat, bulan di mana pahala kita dilipat gandakan, maka kita perbanyak selawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para asatidz, hadirin hadirat santriwan santriwati yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Ustaz akan kultum kuliah 7 menit, tidak panjang tidak lebar. Akan Ustaz beri judul nikmatnya iman. Apa? Nikmatnya iman. Hadirin hadirat rahimakumullah, iman ini perkara paling penting di dunia ini. Di atas segala
tidak masalah bagi Allah. Orang kalau mati meninggalkan jabatannya tidak masalah bagi Allah. Orang kalau mati meninggalkan seluruh isi dunia ini tidak masalah bagi Allah. Tapi kalau ninggalin iman itu masalah bagi Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Bersyukur kita masih diberikan nikmat iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau punya iman yang mantap teguh dalam hatinya, dia akan mudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak beriman, dikit-dikit gosok sendal ustaznya. Kalau tidak beriman, dikit-dikit keluar komplek. Nauzubillah summa nauzubillah. Orang kalau beriman takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau mencuri, tidak mau menggosok, tidak mau apa lagi, semua perbuatan maksiat tidak mau dilakukan. Maka iman ini perkara yang paling penting. Orang kalau punya iman walaupun sedikit saraf, Allah hargai dengan surga yang surga itu lebih luas 10 kali lipat daripada dunia. Surga itu mengalir di dalamnya sungai-sungai, sungai susu ada, sungai madu ada, semuanya ada. Tinggal kita tim salabim ada semua. Mau nggak masuk surga? Maka kuatkan iman. Suatu ketika sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimanakah untuk memperbarui iman kita setiap hari? Bagaimanakah untuk iman supaya terjaga? Apa kata Rasulullah? Aksiru bin qawli la ilaha illallah. Bila sering menyampaikan jadidu iman, perbarui iman kita dengan aksiru bin qawli la ilaha illallah. Pertanya mengucapkan lafaz la ilaha illallah. Lagi sholat, lagi di rumah, la ilaha illallah. Lihat teman puasa, la ilaha illallah. Sampai mati pun tetap kita la ilaha illallah. Jadi banyak orang menjual iman, digadaikan imannya hanya karena uang sekepok. Ada nggak? Ada. Ada yang rela pinta agama hanya karena jabatan. Banyak. Hanya karena harta dunia menjual imannya. Padahal iman tak ternilai, tak bisa dibayar dengan uang. Karena surga jaminannya. Orang kalau punya iman, dia merasakan manisnya iman, dia sujud terasa nikmat, puasa terasa ringan, ya puasa terasa ringan. Ada nggak yang berat puasa aja? Puasa terasa ringan, sedekah pun terasa ringan, tidak berat. Kalau punya harta, berikan sebagian untuk orang yang membutuhkan. Kemudian bagaimana kita untuk mendapatkan manisnya iman ini? Rasulullah bersabda, apabila orang memiliki 3 perkara pada seseorang tersebut, maka dia akan merasakan manisnya iman. Apa yang pertama? Mencintai Allah dan Rasulnya. Prioritas pertama melebihi segala-galanya, baik keluarganya, kedua orang tuanya, bahkan dirinya pun sekalipun lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sanggup tidak cinta Allah dan Rasul melebihi segala-galanya? Sanggup tak? Alhamdulillah. Yang kedua, mencintai saudaranya, sahabatnya, karena Allah, bukan karena kepentingan, bukan karena harta, bukan karena jabatan, bukan karena itu, bukan karena ini, tapi mencintai seorang sahabat siapapun hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau punya teman, katakan kepada teman kalian, kalau kalian cinta Allah, jangan tinggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah. Tapi apabila kau melanggar di pesantren, cukup sampai di sini pertemanan kita. Itu ya. Mudah-mudahan bisa ya. Amin ya rabbal. Yang ketiga, apa yang ketiga? Ayyauda bil kufri kama ayyakrahu ayyusafa bin nar. Dia benci kepada kezaliman, dia benci kepada kekufuran, dia benci kepada kemaksiatan, dia benci kepada ketidakadilan. Sebagaimana ia benci
ketika akan dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Ada yang mau masuk neraka? Ada? Alhamdulillah ya. Di sini benci neraka tidak? Mana suaranya? Orang kalau benci neraka seperti itulah ketika ia benci kepada kemaksiatan, benci kepada kemungkaran, benci kepada ketidakadilan, kezaliman. Maka apabila tiga ini dimiliki oleh seseorang, maka dia akan merasakan yang namanya manisnya iman. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Mana suaranya? Besi keras bisa dihancurkan oleh api. Api berkobar bisa disiram oleh air, kalah dengan air. Air bisa kalah dengan angin, ditiup oleh angin. Angin bisa dihalau oleh gunung. Gunung bisa hancur oleh manusia. Berapa banyak gunung dihancurkan oleh manusia? Banyak tidak? Banyak. Jadikan apa? Untuk batu bara, untuk cari emas, ya, untuk macam-macam, ya, gunung dihancurkan. Sehebat-hebatnya gunung bisa dihancurkan oleh manusia. Sehebat-hebatnya manusia bisa hancur karena nafsu. Sehebat-hebatnya nafsu bisa dikendalikan oleh yang namanya iman. Insya Allah. Jadi iman ini perkara yang paling penting di dunia ini. Iman itu ada 4 macam, ada 4 model. Yang pertama, al-iman yazid wa yanqus, bertambah kadang berkurang. Itu iman siapa? Iman kita. Kalau imannya bertambah terus, tidak pernah berkurang, itu imannya para nabi. Nabi itu kalau diuji imannya semakin meningkat. Kemudian imannya stabil, ya, tidak pernah naik, tidak pernah turun dari mulai diciptakan sampai kiamat. Itu imannya para malaikat. Jadi malaikat itu apa yang diperintahkan oleh Allah, sujud terus, tidak pernah membangkang, zikir terus, tidak pernah menolak. Jadi stabil imannya. Kemudian iman yang keempat modelnya adalah tidak pernah bertambah tapi berkurang terus. Iman siapa? Iman iblis, laknatullah. Nama lainnya apa? Asasi. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Tidak panjang, tidak lebar, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya. Iman ini sangat penting, ya, dijaga, ya. Jangan suka merusak iman dengan hanya sebutir makanan, jangan merusak iman dengan hanya segepok uang, jangan merusak iman dengan apapun. Dari mulai sekarang sampai mati tetap jaga iman kita. Jadi beriman, demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Burung titiran, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.